Kisah para pejalan kaki ke Tanah Suci. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Kumandang talbiyah menggema seantero tanah haram Mekah. Mereka, ribuan manusia berbalut kain putih itu, bergerak bak ombak laut. Dengan gerak melingkar membentuk pusaran. Gerak itu terus bergulung, mengitari satu titik bangunan kubus hitam berusia ribuan tahun. Itulah bangunan suci, saksi sejarah para nabi, dan simbol keagungan Sang Maha Pencipta, Ka'bah. Raut kehusyukan terpancar jelas dari wajah-wajahnya, tak sedikit yang menitikkan air mata. Kerinduannya pada Tanah Suci telah terpenuhi. Sementara lainnya, larut dalam gemuruh lantunan doa-doa yang dipanjatkan. Sungguh satu pemandangan menyentuh hati. Kaum muslimin yang datang dari beragam ras, suku dan bangsa. Dalam kesempatan itu bisa bersama-sama menunaikan rukun Islam kelima. Mereka biasanya terpecah belah, bisa bersatu lewat sebuah kalimat talbiyah. Inilah salah satu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh mereka yang berhaji ke Tanah Suci. Sayangnya, tak semua muslim beruntung bisa menjejakkan kaki di bumi Ummul Qura. Mahalnya biaya perjalanan dan masa antrean haji yang memakan waktu lama. Itulah yang menjadi penyebab utama sulitnya kaum muslimin mewujudkan impian ke Tanah Suci. Terutama bagi para muslim di Indonesia. Namun haji adalah soal panggilan. Tak peduli seseorang mampu secara finansial atau tidak, jika Allah menghendaki ia berhaji, maka jalan apapun bisa membawanya sampai ke Tanah Suci. Tak jarang, jalan yang mengantarkan mereka pun terkesan ajaib di mata manusia. Tapi tentunya tidak ada yang mustahil bagi Allah, men jada wajada. Kisah perjalanan haji dramatis dari beberapa orang ini menjadi buktinya. Panggilan Allah telah menggerakkan hati mereka, hingga berani menempuh cara tak lazim untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tak seperti kebanyakan calon jamaah yang memilih perjalanan udara. Beberapa orang ini justru memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci dengan berjalan kaki. Ribuan kilometer mereka tempuh hingga memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Rasa lelah luar biasa mampu mereka taklukkan. Berbagai risiko di jalan pun rela mereka hadapi. Dan tak sedikit pun mengurangi keteguhan niat mereka untuk tunaikan haji. Alhasil perjuangan tak biasa itu berbuah manis. Kaki-kaki letih mereka akhirnya berhasil menjejak di daratan tanah haram yang mulia. Lantas, siapa saja mereka dan bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak ulasannya. 1. Senat Harzik. Senat Harzik berangkat dari negaranya di Bosnia pada Desember tahun 2011 dan tiba di Mekah pada tahun 2012. Sekitar 7 negara telah ia lewati, termasuk salah satunya Suriah yang kala itu dilanda perang. Harzik mengungkapkan rasa bahagianya setelah tiba di Mekah dan mengaku tidak merasa lelah dalam menempuh perjalanan yang jauh tersebut. Saya tiba di Mekah pada hari Sabtu. Saya tidak merasa lelah, ini hari terbaik dalam hidup saya, katanya. Jika dihitung, Harzik telah menyusuri perjalanan sepanjang 5.700 km selama 314 hari atau hampir setahun. Perjalanannya dimulai dari Bosnia kemudian menuju Serbia, Bulgaria, Turki, Suriah, Yordania, dan sampai ke Mekah. Kegigihannya dalam melakukan perjalanan tersebut patut diacungi jempol karena selama perjalanan, ia juga harus membawa tas ransel seberat 20 kg. Harzik pun sempat menuangkan kegembiraan lewat akun Facebooknya.
Dalam salah satu foto yang diunggahnya, tampak dirinya tengah bersama dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri Suriah. Ia pun bercerita tentang pengalamannya melewati daerah Aleppo dan Damaskus, Suriah, di mana dia harus melalui berbagai pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Suriah dan juga pasukan pemberontak. Harzik bersyukur dirinya tidak ditahan oleh kedua kelompok tersebut dan tetap bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat pengecekan yang dilakukan oleh tentara Bashar Assad, mereka memerintahkan saya untuk mengosongkan ransel. Namun ketika saya menunjukkan ayat Al-Quran yang menjelaskan melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki, mereka membiarkan saya pergi, terang Harzik. Harzik yakin bahwa melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki akan memiliki lebih banyak keutamaan. Itulah yang kemudian menguatkan tekadnya. Ia juga melakukan ini untuk mewakili negara Bosnia, orang tua dan kakaknya. Dalam Facebooknya, Harzik juga berkisah bahwa dalam mimpinya Allah telah menunjukkan bagaimana ia harus berhaji dan melewati Suriah, bukan Irak. Diakui Harzik, salah satu tantangan terberat yang ia hadapi selama perjalanan adalah suhu ekstrim di berbagai negara. Contohnya seperti saat berada di Bulgaria yang suhunya mencapai minus 35 derajat Celcius, sementara di Yordania suhunya sangat panas, bahkan hingga 44 derajat Celcius. Kendala lain yang cukup mempersulitnya adalah soal administratif negara, seperti saat ia harus mendapatkan izin untuk menyeberang jembatan Bosporus dengan berjalan kaki, hingga menunggu 2 bulan di Yordania demi mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi. 2. Dulat Imam Qazi. Kisah perjalanan haji dramatis lainnya datang dari pria asal Kazakhstan bernama Dulat Imam Qazi. Imam Qazi memulai perjalanan hajinya dari Masjid Nur Astana. Jarak 7.000 mil atau lebih dari 11.000 km ia tempuh untuk sampai ke Mekah. Perjalanan saya menempuh jarak sekitar 7.000 mil dan sebagian besar melintasi negara-negara tropis, kata Imam Qazi. Pria berusia setengah abad ini merupakan ahli keuangan. Dia memang suka jalan kaki dan olahraga lari. Itulah yang kemudian menjadi bekalnya hingga berani mewujudkan mimpi berhaji lewat jalur darat. Saya berjalan melalui negara-negara seperti Azerbaijan, Kuwait, hingga mencapai Saudi Arabia. Allah memberi saya kekuatan untuk melewati jarak itu, tuturnya. 3. Muhammad Khamim Setiawan. Perjalanan haji inspiratif lainnya ditempuh oleh seorang pemuda asal Pekalongan, Jawa Tengah bernama Muhammad Khamim Setiawan atau yang akrab disapa Gus Khamim. Sosok Gus Khamim beberapa waktu belakangan cukup menjadi sorotan lantaran keberaniannya melakukan perjalanan haji dengan jalan kaki. Menurut Muhammad Yunus di laman kitabisa.com, Gus Khamim memulai perjalanan ke Tanah Suci sejak tanggal 28 Agustus tahun 2016 lalu. Dari kisah yang dia ceritakan, Gus Khamim tak sekadar melakukan perjalanan ke Mekah. Dalam beberapa kesempatan, dia kerap berinteraksi dan berdialog dengan warga yang ditemui. Misalnya, kisah saat dia memasuki Pemalang, Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang penambal ban. Mereka berbincang mengenai sholat. Si tukang tambal ban itu, kata Gus Khamim, mengaku hanya sholat kalau ingat saja. Gus Khamim kemudian memberitahu, Anda itu ibarat orang yang tahu teknologi hanya punya sinyal tapi nggak punya HP.
Semoga esok dapat sholat sesuai syariat, kata Gus Hamim. Gus Hamim menempuh perjalanan panjang ke Mekah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melakukan perjalanan ini, dia mempertimbangkan keputusannya selama 3 tahun, baik melalui sholat istikharah maupun berdiskusi dengan ulama dari berbagai pondok pesantren. Untuk persiapan fisik, dia melatih ketahanan tubuhnya dengan berpuasa sepanjang 10 hari. Dia pun hanya berbuka menggunakan air mentah. Latihan ini, kata dia, untuk menanggulangi keadaan berhadapan dengan kondisi ekstrim. Selama perjalanan, Gus Hamim mengaku hanya berbekal jas hujan, jaket, 3 helai baju, tenda, GPS dan telepon seluler. Dia mengaku tak membekali diri dengan uang tunai. Meski begitu, sepanjang perjalanan, ada saja bantuan yang dia terima. Gus Hamim kerap memilah waktu keberangkatan pada malam hari. Siang hari, dia gunakan untuk istirahat atau mengurus administrasi yang diperlukan. Ia pun lebih mengandalkan masjid dan musala sebagai tempatnya melepas lelah. Saat berada di rumah Allah itu, ia kerap mendapatkan petunjuk dan bantuan dari sesama muslim. Dari Pekalongan hingga ke Mekah, dia memperkirakan akan menempuh 750 km perjalanan laut dan 12.724 km perjalanan darat. Menurut kabar terakhir, saat ini Gus Hamim sudah sampai di perbatasan Dubai, Uni Emirat Arab. Di Dubai, ia berkesempatan bertemu dengan Kedubes Indonesia dan mendapat sambutan baik. Hamim pun tengah mengurus visanya agar bisa segera melintas ke tempat tujuan. Hamim tak menargetkan sampai berapa lama dia bisa tiba di Mekah. Namun diperkirakan impiannya menginjakkan kaki di tanah haram akan segera terwujud paling lambat saat musim haji 3 bulan mendatang. Demikian kisah nyata, kisah para pejalan kaki ke Tanah Suci.